Hi everyone. Balik lagi sama kita di Pesan Kecil Podcast gitu ya. Kabar baiknya kita udah punya nama. Jadi kalau opening jauh lebih mudah dan jauh lebih proper ya teman-teman ya. But yeah, that's good things. Okay. Just a quick recap gitu ya. Dari podcast yang minggu lalu dan 2 minggu lalu. So kita udah upload sekitar 2 podcast. Kalian bisa dengerin ya. It's available on Anchor and at Spotify. Jadi kalian bisa dengerin di sana. Ya, yang pertama kita ngomongin apa, Zep? For the first episode. Oke, kita episode pertama ngomong tentang hate comment gitu. Yes, it's about the hate comment gitu ya. So you can listen it well gitu ya. Terus yang kedua, kemarin minggu lalu kita bahas tentang konsumtif. Jadi pandangan kita soal konsumtif itu seperti apa dan apakah benar atau salah ya. For the details you can listen to the podcast. Dan untuk hari ini sama menariknya topiknya yaitu tentang insecure ya kan. Karena kami merasa bahwa masih banyak orang atau banyak anak-anak muda di luar sana itu masih bergumul dengan yang namanya insecure gitu ya, atau perasaan yang tidak apa ya insecure itu ya, bagaimana mengolah dengan kata seperti kurang pede. Yes, betul, seperti kurang pede dengan dirinya sendiri. Jadi dan itu bisa dalam banyak hal sih, maksudnya dalam banyak perspektif. Nah makanya kita merasa bahwa kok sepertinya perlu dibahas ya di podcast minggu ini. Oke, so CP, menurutmu insecure itu apa gitu ya? Walaupun tadi udah jawab gak pede, tapi can you elaborate more? Ya oke. Ya menurutku sendiri insecure ini banyak banget ya kayak dibicarain di kalangan anak-anak muda gitu. Yes. Biasanya mungkin nyadarnya sekitar, kalau laki-laki ya, kalau pengalamanku sendiri insecure aku baru kerasa kayak kuliah. Jadi aku baru memaknai insecure ini kuliah. Apa ya? Kalau insecure bagiku ini selain kurang pede yang tadi saya bilang, seperti namanya, rasa kurang aman. Berarti dia kayak aku tahu aku punya kekurangan dan seharusnya aku nggak tenggelam di sana. Yes. Tapi aku malah tenggelam di kekurangan itu. Gitu. Nah, bagiku kayak ya itu artinya kayak tenggelam dalam kelemahanmu atau tenggelam dalam perbedaanmu gitu. Iya. Oke. Tenggelam gitu ya. Kalau menurutku insecure itu adalah ketika kita terlalu fokus sama apa yang jadi kekurangan kita. Dan selain terlalu fokus sama kurang kita itu kayak kita tuh juga selalu berpikir bahwa orang lain itu juga notice kekurangan kita. Jadi itu yang buat kita tuh kayak merasa ketika kita keluar atau ketemu sama orang atau ya bersosialisasi atau bermasyarakat pun kita tuh merasa bahwa kira-kira orang ini mikir apa ya soal aku gitu ya. Maksudnya kayak aduh nanti aku dilihat orang pakaianku seperti ini atau bentuk fisikku seperti ini, mereka mikir apa ya? Nah, dan biasanya ketika kita berpikir seperti itu memang condongnya itu ke arah yang negatif gitu ya. Jadi itu yang buat kayak insecure. Jadi pas banget tadi kalau dari perspektifnya ACB itu tenggelam, kalau dari perspektifku itu terlalu fokus gitu ya. Jadi tapi itu same point sih sebenarnya. Kayak satu koin dengan dua mata sisi yang sama sebetulnya. Kayak ketika kita terlalu fokus dan terlalu tenggelam di sana ya kayak akhirnya insecure itu makin besar dan kamu kok selalu menggunakan itu ya apa peribahasa apa Iya. satu koin dua sisi apa oh ya karena sebetulnya kayak banyak hal kayak banyak hal itu sebetulnya itu sama sebenarnya tapi itu kayak dari perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi kayak ya sebetulnya kan sama kan, kayak terlalu fokus sama kelemahan sama satunya kan tenggelam gitu ya. Jadi ya sama lah intinya. Suka aja Mbak apa kalimatnya itu
Ya, Oh, satu at the koin dua same, sisi. yeah, same coin with Sok keren aja kamu. with two opposite. Ya, ya enggak juga sih sebetulnya, tapi kan. Enggak, lo tidak menyalahkan. Ya, ya, ya. Oke, let's back. Let's go back to the Tapi topic. kalau kamu sendiri nih, pernah nggak ngalami insecure tentang dirimu? Wah, jangan pernah bilang nggak pernah ya. Jangan pernah bilang nggak pernah. Oke. Jangan pernah bilang nggak pernah. Aduh, Jangan pernah emang bilang susah. nggak pernah. Ya, pasti pernah gitu ininya. Ya, seperti yang tadi aku bilang ya, aku baru kerasanya tuh pas kuliah gitu. Bagi orang yang kenal aku gitu, ya itu pasti lebih ke arah orang yang cuek gitu. Aku itu orangnya cuek gitu. Sampai SMA tuh bahkan orang-orang tuh kan udah kayak gimana ya? Udah banding-bandingin gaya sama bahkan kayak banding-bandingin kehidupan masing-masing. Jadi kayak misalnya ini ada orang punya pacar gitu kan. Terus ya waktu SMA sih aku memang gak punya ya. Karena bukan kenapa ya bagiku sendiri ya pas SMA gue ya aku kelihatan culun banget gitu loh. Oke. Jadi udah jangan bilang apa mau nyari pacar ya gimana udah keskip lah gitu loh maksudnya. Iya. SMA itu aku lebih carefree. Jadi lebih kayak nggak mikirin apa-apa gitu. Ya mikirnya cuma mau kuliah di mana gitu aja. Terus sampai di kuliah tadi yang aku bilang di awal itu aku mulai kerasa insecure di kuliah yaitu ketika ngelihat kayak gini sih. Ketika aku lulus nanti, ya kan? Ya. Aku mulai dengan apa gitu. Oh, I see. Mulai dengan apa nih maksudnya kayak misalnya gini, temanku sendiri ada yang keluar di sini nikah itu oke udah. Ya enggak? Oke, I think I know who is this. Oke. Maksudnya ya dia nikah itu gak ya perlu mikir panjang sih, maksudnya kayak gimana nanti rumah dan gimana nanti tinggal atau gimana nanti berumah tangga mungkin itu ya oke lah gitu. Itu aku juga bisa mikir gitu. Tapi yang saya bicarain adalah financially maksudnya. Oke, keuangan. Iya. Secara dari sana ya pasti kan ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Cumanya ya rasa insecure tuh pasti ada gitu. Nah, tergantung kita sendiri kan kayak mau tenggelam di sana atau enggak gitu loh. Betul. Tenggelam lagi kayak tenggelam. Indie. Ada apa dengan tenggelam hari ini, Zeb? What happened with sinking down? Aku kan abis baru vaksin ya. With drowning. Oke. Abis baru vaksin ini terus kayak ada efek samping kayak tenggelam dalam kelelapan gitu. Oke. Makanya aku senang menggunakan kata tenggelam. Oke, kembali gitu. Jadi ya insecure utamanya itu pengen pribadi itu di sana, yaitu secara financially ngeliat teman gitu kayak itu sih yang paling parah. Paling parah sih itu aja. Oke. Jadi memang insecure itu bisa dalam banyak hal ya teman-teman. Jadi nggak cuma, maksudnya biasanya kan kalau akhir-akhir ini kan atau baru-baru ini kan insecure itu kan diidentikan dengan body shaming atau dengan bentuk tubuh ya. Tapi sebetulnya insecure itu punya banyak bisa dalam banyak hal gitu loh. Dalam berbagai bentuk. Yes, gak cuma body shaming aja gitu. Nah kalau ZB ini kan di finansial. Nah kalau aku itu karena basically aku orang yang minder ya. Jadi mungkin nggak kelihatan sekarang sih, tapi basically aku itu orang yang minder. Jadi ketika aku kecil itu aku sudah insecure sama bentuk fisikku, sama penampilan fisikku. Yang paling dulu aku insecure waktu masih kecil itu rambutku. Jadi tapi karena aku masih kecil, jadi aku nggak terlalu yang kayak gimana. Tapi ketika aku flashback lagi, ternyata ya aku cukup insecure dengan rambutku. Jadi rambutku ini kan agak wavy gitu ya, agak ikal gitu ya, nggak lurus. Nah, curly. Ya agak curly gitu. Jadi
dulu itu kan zaman-zaman dimana rambut emo itu sangat tren gitu ya, atau emo atau dan ya SMP rambut ya? yang mau bukan sih SD sih ya, SD SMP Ya SD ke SMP. Kayak iya kelas 6 mungkin terus ke arah-arah kelas ya 7 betul gitu. betul kelas 5 kelas 6 gitu ya. Nah maksudnya kan udah identik dengan ya rambut yang emo dan segala macamnya gitu ya. Nah Iya. sampai satu titik itu kayak aku itu jadi gini teman-teman, kalau rambut yang curly agak wavy itu nggak cocok sih sebenarnya kalau panjang, kalau dibuat gondrong gitu loh. Nah Yap. at the moment aku itu malah seneng buat gondrong terus pakai poni gitu loh teman-teman. Jadi kayak bener-bener ya kayak stylenya orang emo gitu. Yes, Nah tapi literally karena emo style ya gitu ya. betul, tapi karena rambutku ikal jadi itu kayak malah melungker siwil kayak gini gitu. Jadi maksudnya nggak cocok, dan waktu itu kayak bener-bener akhirnya di bagian kepalaku ini kan banyak jerawatnya karena ketutup poni kan, maksudnya kan kotor dan segala macamnya. Nah terus juga insecure apalagi ya, aku sih banyak fisik ya soal tinggi badan. Jadi kayak aku merasa bahwa tinggiku itu kurang gitu ya, kayak sekarang 165 gitu ya, tapi ya sekarang udah fine sih. Cuma I was wondering kalau misalkan kok rasanya bagiku tinggi itu normal itu 170 gitu loh, maksudnya itu tinggi tapi Ideal karena laki-laki ya gitu ya. betul gitu loh, maksudnya 170 itu it's a good thing lah. Nah, tapi Ya. nggak bisa gitu ya. Nah, terus apa lagi ya insecure-nya ya. Nah kalau ngomong soal finansial memang baru-baru ini sih, maksudnya kan sudah beda dunia ya. Kalau dunia kuliah sekolah itu kan fokus kita kan memang di edukasi gitu loh, maksudnya di Yep. fokus belajar gitu loh. Tapi kan kalau sekarang ada dunia kerja kan udah kayak menyiapkan masa depan ya, so you need to set your asset and that stuff ya, and the other stuff ya. Memang finansial itu juga agak insecure, tapi nggak terlalu bothering karena aku tahu kita ini masih di tahap memulai gitu loh. Jadi akan nggak fair buat diri kita sendiri kalau kita itu sudah kayak menjudge bahwa nggak, kamu gagal segala macam, karena ya ini tahap kita memulai. Jadi memang apa namanya ya ini harus dilewati sih, tapi ya pasti bisa kok, asal kita niat pasti bisa, minimal financial stable lah ya. Ya minimal itu minimal gitu. Kalau yang kayak luxury stuff itu Ya, bonus gitu. ya betul. Tapi maksudnya yang penting itu stabil. Terus kamu bisa hidup, ya. Betul. Bisa hidup, bisa malam minggu sama keluarga ya. Iya, kalau aku biasanya standarnya itu gini. Pokoknya kalau makan enak itu bisa lah. Kayak gitu. Jadi nggak harus setiap saat. Tapi maksudnya kalau pengen makan enak itu bisa gitu loh. Ya, nggak di tahap sing kayak berpikir keras kayak aduh bisa atau enggak. Nah, minimal itu kayak gitu. Nah, jadi memang back to topic ya. Jadi memang insecure itu memang rata-rata anak muda itu ngalami gitu loh. Karena ya apa ya? Aku merasa bahwa itu fase hidup gak sih? Kayak insecure itu pasti dilalui. Makanya ada apa itu? Insecure quarter life crisis gitu. Oh ya, kita 2 tahun itu mungkin lagi. lebih nyerang ke arah financially sama tujuan hidup sih, quarter life crisis. Tapi kalau misalnya insecure tuh udah ya literally nyerang semua gitu. Oh ya, tadi aku juga mau nambahin juga masalah fisik ya. Aku ada sih. Dulu tuh aku nggak pernah berjerawat sampai SMP. Oh iya. SMP. Muka aku itu bisa dibilang mulus gitu. Tapi setelah lulus dari SMP, everything pop up. Aku kayak gak ngerti apa, tak pikir aku sampai kena kanker kulit sungguhan. Astaga, dan itulah Jawanya keluar. Nah, dan akhirnya aku ngeliat kayak ya banyak lah, kayak memang banyak sih di sekolahku yang kayak cowok-cowok yang jerawatan itu ada. Cuma ya kayak literally aku mesti itu ngeliat ya pasti yang mukanya bersih-bersih. Aku kayak mulus ya. Apa ini gitu? Why so handsome? Gitu. Why so handsome? Gitu lah. Maksudnya kan ya. Oke, It's one of the things that I hate gitu. Misalnya jerawat tuh selain apa? Penampilan, merusak penampilan di muka gitu. Bikin dekorasi. Itu adalah sakitnya tuh loh. Ya. Kamu nggak pernah terpikir gak? Aku juga kayak pertama kayak mikir alah ini buruk-buruk wajah toh, tapi di sisi lain tuh aku juga mikir kayak sakit rek. Kalau rasa sakitnya dibuka loh.
Betul, It's betul. That's what I hate tuh sebetulnya. Iya, iya. Tapi ya itu ya salah satu, mungkin bukan salah satu ya, insecurities, mungkin dekorasinya itu yang di insecurities itu dekorasinya itu. Iya, iya, iya. Jadi memang kebanyakan itu kayak di fisik sih memang. Makanya kan banyak di media itu kan banyak bener-bener apa ya kayak aware, menyebarkan awarenessnya tentang how to love yourself itu dari sisi fisik. Tapi sekali lagi gitu loh, maksudnya insecure itu bisa dalam banyak hal gitu loh. Insecure dalam caramu berpikir, maksudnya kayak kamu merasa bahwa kok rasanya apa yang selalu aku utarakan atau ide yang aku punya itu kok selalu salah. Nah, itu juga bagian dari insecure loh. Atau insecure atau insecure, apalagi insecure soal mungkin hard skill kamu. Maksudnya kayak kok nggak sepintar teman-temanku ya. Kok nggak merasa bahwa aku capable kayak teman-temanku. Jadi maksudnya yang mau kita omongin itu bahwa insecure itu bisa terjadi dalam banyak hal gitu loh. Bukan berarti kita itu nggak peduli sama fisik gitu loh. Tapi untuk sesuatu, untuk fisik itu kita kan nggak bisa rubah, benar ya? Tapi ini loh, ada hal-hal lain itu yang bisa kamu rubah supaya kamu itu nggak fokus sama insecure fisik kamu gitu loh. Ya salah satunya adalah caramu berpikir. Nah, jadi memang insecure itu pasti dialami anak muda, teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa kayak kok aku merasa insecure ya, apakah ada yang salah sama aku? Enggak. Karena basically setiap orang itu pasti punya sisi tidak sempurnanya. Kayak gitu loh. Jadi sebetulnya itu sempurna hanya Tuhan. Betul. Nah, iya betul. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan ya kan. Tapi kenapa kok insecure itu bisa ada gitu ya, bisa muncul? Padahal kan kita kan harusnya kan itu hal yang normal ketika kita punya kelemahan. Tapi kenapa sih kok seolah-olah itu nggak normal? Kayak gitu. Menurutmu kenapa? Kok itu terjadi? Mungkin karena gini, tidak ada orang yang suka dengan kelemahan, ya nggak? Oh iya, make sense. Nah, jadi ketika ini cerita dari temanku sendiri sih, kayak ya aku sering dapat cerita dari teman-temanku gitu loh tentang ya biasalah ngobrol biasa ya. Mereka tuh dia ini seneng berbicara tentang ya, aku bilang bukan kelemahan ya, aku lebih ke arah keunikan, ya nggak? Oke. Jadi, betul. Ya kita ubah lah dengan kata-kata kelemahan menjadi keunikan gitu. Iya, betul. Dia itu kayak physically ya, ini dia wanita gitu ya. Dia wanita terus kemudian ya semua wanita itu pengen yang tubuh apa ya, kayak S-line. Gitar Spanyol. That's an S-line, yes. Ya. Oke, jadi kayak pengen kayak punya badan yang wow gitu. Tapi ya aku berani bilang ke dia gitu kayak sebenarnya badan S-line itu nggak semua orang atau semua cowok itu ya merhatiin sih kayak gitu. Maksudnya kembali lagi dia itu khawatir kayak misalnya ketika cowoknya itu kayak tiba-tiba berpaling dari dia gitu loh, karena ya kayak S-line gitu. Ya jujur ya, aku itu kayak nggak seberapa merhatiin gitu. Jujur ya, aku sebagai pria speak up di sini. Aku sebagai pria ya, aku sebagai pria itu nomor satu. Aku nggak bohong ya, nggak usah bohong, lihat dari hati lah, apalah gitu. Iya, sure. Aku sebagai pria melihat langsung dari mata gitu. Nah, dari mata, fisik ya. otomatis langsung ke wajah gitu. Oke. Body S-line atau enggak, it's a bonus for me. Because of what? Yeah, I don't have a six pack myself gitu. Jadi buat apa kamu minta cewekmu harus berbody bagus gitu, tapi kamu sendiri ya berbody tidak six pack gitu ya. Bapak ya adanya. Kita sebagai pria tuh mau lah gitu kayak body cewek kita S-line, atau cewek punya cowok yang six pack gitu dan berbody maskulin gitu kan ya. Tapi kan ya itu aku anggap bonus gitu. Aku gitu gak salah sebenarnya punya badan maskulin. Aku juga pengen gitu, cuma susah gitu. Iya.
Nah, jadi kayak akhirnya aku bilang loh, aku tuh nggak lihat body S-line gitu. Maksudnya apa kok kamu harus insecure dengan hal ini? Ya itu kayak insecure banget dengan bodinya gitu. Ya bagiku sendiri ya bodinya nggak jelek-jelek amat gitu. Cuma ya kayak aku bilang akhirnya ya nggak salah sih, kayak tubuh idaman wanita itu berbentuk S-line gitu loh. Yang bahenol katanya. Aku nggak tahu ini kata boleh digunakan atau enggak. Pokoknya punya body yang seperti itu gitu. Itu mungkin body ideal gitu. Cuma ya kalau misalnya nggak mencapai ya nggak usah insecure kan. Masih banyak cowok di luar sana yang ya kayak aku sendiri kayak nggak merhatiin apa itu tadi body S-line gitu. Ya kayak gitu. Betul. Nggak salah. Maksudnya itu insecure akan tubuhmu nggak salah ya. Ya aku sendiri ya insecure gitu loh. Maksudnya untuk body. Ya aku kan juga apa ya, kayak aku kan suka K-pop gitu kan ya. Dan yang K-pop yang tadi itu ya enggak cewek girl group doang gitu kan. Ya pasti ada boy group. Kamu lihat aja lah bodinya 2PM tuh, kamu tahu sendiri lah. Yoi bro. Kamu sebagai pria gitu, pernah insecure gitu. Ya for sure. Ya. Kalau boleh tahu waktu itu pembicaraannya itu waktu di masa SMP, SMA, or kuliah ya? Di kuliah. Oke. Jadi masa-masa aku menjadi lelaki India atau lelaki pria, lelaki serius ini maksudnya. Ya anehnya itu kayak ya orang-orang tuh kayak ya mungkin karena aku orangnya terbuka juga ya, jadi orang-orang nyaman gitu kayak cerita sama aku gitu. Ya at least aku bukan menyombongkan diri, tapi ya aku no. I just say woo. I don't say anything else. Okay. Jadi kayak ya akhirnya kayak ada orang-orang cerita ya aku dengerin gitu. Maksudnya kayak ya kita petik dari sana gitu cerita-ceritanya. Tapi itu di masa kuliah gitu. Oke. So jadi memang apa ya? Interesting gitu loh, kayak tiap orang itu punya kelemahan. Tapi mereka itu nggak suka, nggak bisa menerima gitu loh. Padahal kan biasanya kalau sesuatu udah natural kita dapat, kita terima itu kan ya natural aja gitu loh. Nah tapi kalau menurutku personal, kan tadi kan JB juga sudah share, maksudnya tipis-tipis lah ya pandangan soal fisik perempuan. Kalau aku juga mirip sih, dalam artian aku itu nggak terlalu peduli. Jadi aku mau encourage kalian, boys and girls gitu ya. Sebetulnya itu mungkin kalau kita di fase, ini agak menyimpang dikit ya. Kalau kita di fase pacaran SMP SMA mungkin fisik itu penting banget gitu loh. Maksudnya kayak terlalu penting. Tapi kayak kalau kita sudah di fase pacaran kuliah itu kayak kita tuh lebih memperhatikan kayak background keluarga, status sosial. Maksudnya lebih ke situ. Fisik itu kayak sudah agak downgrade sedikit. Tapi memang ada beberapa orang yang masih benar-benar mementingkan fisik gitu loh. Dan ya itu nggak salah. Itu preferensi ya. Tapi maksudnya aku merasa kalau di kuliah itu sudah lebih berkurang gitu loh. Lebih mikirnya tuh kayak aku bisa deketin nggak ya? Kok rasanya keluarganya high class? Ya nggak sih? Maksudnya kok rasanya keluarganya high class banget atau Iya, maksudnya kalau kita dari perspektif cowok itu juga gitu loh. Atau juga dari perspektif cewek juga sama. Maksudnya kayak orang ini mapan nggak ya? Bisa nggak ya take care of me gitu loh. Nah, jadi fun fact-nya adalah yang penting itu bukan fisiknya. Bukan berarti fisik tidak penting loh ya. Of course, kamu harus merawat diri gitu. Tapi maksudku adalah ketika kita di fase sekarang sudah bekerja, pasangan itu yang kita cari itu yang intinya itu ya kayak bisa diajak ngobrol, nyambung diajak ngobrol, terus juga bisa saling support gitu. Jadi fisik itu udah bener-bener kayak ya bener bonus gitu loh. Ya syukur-syukur kamu dapet yang cocok karakternya sama kamu, yang hatinya baik, tapi juga fisiknya oke gitu loh. Nah. Tapi itu bukan yang terutama kok teman-teman. Jadi bukan yang terutama. Iya, boys and girls gitu ya, siapapun yang dengerin ini, it's okay. Kalau kamu punya kelemahan dalam diri kamu gitu loh, maksudnya dalam fisik kamu, tapi kamu perlu tinjau ulang lagi loh. Sebetulnya itu benar-benar major things or minor things gitu loh. Karena kalau misalkan tadi dari ceritanya ZB, itu kan sebenarnya minor things buat dia kan. Maksudnya dia tidak dalam kondisi tubuh yang aku nggak bilang gini. Ini agak susah sih mendegaskannya. Jadi harus hati-hati. Aku nggak bilang kalau fisik terlalu fisik
gendut atau kurus atau apapun itu tuh salah. Enggak, karena tiap orang punya postur idealnya masing-masing. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi aku nggak pukul rata kalau bentuk tubuh yang bagus itu yang selalu kurus. Nah, biasanya orang kan identik dengan kurus. Gitu ya. Jadi, maksudku adalah setiap orang itu punya badan yang bagus gitu loh. Karena ada orang dulu berisi gitu ya. Tapi ketika dia kurusin badannya itu malah jadi jelek. Nah, tapi ada sebaliknya loh. Orang yang kurus ketika badannya berisi itu malah jelek, malah nggak cocok. Nah, tiap orang punya bentuk badannya yang ideal masing-masing. Yang penting apa teman-teman? Sehat, udah itu aja. Ya, sehat. Ya, benar-benar. Nggak maksudnya. Masa kayak gini-gini ya. Betul. Udah lah. Ya. Mikirin lah tuh. Iya, yang penting kamu sehat. Nggak terlalu sehat itu dalam definisi nggak terlalu overweight, tidak terlalu underweight. Paham nggak sampai sini? ini perlu, iya. Dengan siapa? Ya maksudnya dengan audiens gitu ya. Tapi karena ini hal yang sensitif banget gitu loh. Maksudku, ya, kenapa aku bisa menjawab kamu, ini bukan live ya, show. I hope you understand gitu ya. I hope you understand. Tapi maksudnya yang mau aku bilang adalah karena ini kan benar-benar isu yang kayak body shaming itu kan benar-benar kayak digembor-gemborin banget gitu loh. Maksudnya jangan sampai kalian tuh salah dengar dari kalimatku atau kalimatnya ZB, statement kita tadi tuh yang kayak kita itu jadi yang membawa kalian itu ke misleading dan menganggap bahwa ternyata body shaming. Betul. Ternyata body perempuan yang bagus itu yang S-line loh. Enggak loh ya. Kita enggak bilang body S-line tuh loh ya. Maksudnya patokan utama loh enggak. Yeah. Tapi maksudnya tiap orang itu selalu mengincar kesempurnaan. Nah, dari situ muncullah insecure. Jadi maksudnya kan tadi CB bilang kan kalau orang itu nggak suka lihat kelemahannya. Dan mungkin karena kita sejak kecil selalu melihat kartun atau selalu aku nggak tahu kalau cewek ya, tapi maksudnya kalau bagiku, for me, kalau aku dulu kan suka juga film-film kayak action yang ya let's say kayak Power Ranger, Ultraman, atau ya ada sosok pahlawan di sana. Nah, sosok pahlawan yang digambarkan di film-film itu kayak punya build badan yang bagus, terus kayak kayak bisa melakukan apa saja, bisa menembus batas dan nggak punya kelemahan gitu ya. Tapi setelah sekarang aku itu tahu bahwa itu konteks dalam film tersebut, maksudnya konteks kekuatannya itu untuk film tersebut gitu loh. Misalkan kayak let's say Superman gitu ya, strong, kuat gitu kan, kayak nggak punya kelemahan, he can do anything, he can solve the problem using the strength. Tapi masalahnya adalah konflik di film itu adalah penjahat datang gitu loh. Penjahatnya datang nih, so he need to fight on. Nah, kita nggak pernah tahu loh Superman finansialnya seperti apa loh. kita tidak pernah tahu loh. Iya, dan kita tidak pernah tahu loh di SMP dan di SMA itu dia ngalami apa ya. Mungkin ada lah cerita flashback segala macam. Tapi maksudnya itu kurang relate gitu loh sama keadaan kita in real life gitu. Nah, makanya seringkali buat aku juga merasa insecure ketika kok aku cowok atau aku pria sih yang kok agak melankolis, kok bisa sedih dan segala macamnya gitu loh. Nah, jadi ya itu berangkat dari situ gitu loh, karena tiap orang itu kayak berusaha mengejar kesempurnaan. Dan ketika kamu mengejar kesempurnaan secara nggak langsung itu akan buat kamu stres. Karena fun fact-nya adalah ketika kamu mengejar kesempurnaan, kamu akan semakin tahu bahwa kamu itu nggak bisa mencapainya. Kamu akan semakin tahu bahwa dirimu itu punya banyak kelemahan gitu loh. Dan ya nggak sih? Maksudnya, iya nggak sih? Karena apa ya? Ya apa menurutmu? Soalnya gini sih, kayak misalnya gini. Pertanyaan yang mungkin membuat semua pengejar kesempurnaan. Iya. Itu adalah titik apa yang menjadi titik finishmu gitu. Gitu sih. Jadi kayak dalam sih, ini dalam sih. Itu kayak gimana? Betul. Nanti kalau ada hal lain yang lebih sempurna,
Kamu mau mengubah titik finishmu atau enggak? Ini dalam sih teman-teman. Ini dalam teman-teman. Itu filosofiku kenapa aku hidup secara carefree sekarang. Ya kayak gitu. Ya enggak selalu carefree ya. Maksudnya lebih mayoritas carefree. Ya kayak gitu. Iya. Titik finish itu ya kalau kita bicara gini misalnya. Oke, aku punya mimpi. Aku punya mimpi at least di umur 30 aku sudah punya stable job, aku sudah punya mobil lah ya satu gitu. Terus aku punya rumah gitu kan ya. Oke. Ya sudah berkeluarga gitu. Amin, enggak tahu ya. Amin. Let's pray for him supaya itu bisa mencapai ya. Iya, terima kasih sama-sama. And then jadi dari target-target itu nanti setelah aku berumur 30 nanti atau bahkan mungkin umurku belum sampai 30 bahkan misalnya 28 gitu ya. Ya. Aku sudah mencapai itu semua gitu loh. Misalnya. Tapi kan setelah aku sudah sampai sana, apakah kamu menganggap itu titik goalmu? Jadi ketika kamu belum menganggap itu titik goalmu dan kamu melihat kayak misalnya temanku lainnya punya, aku kan tadi mintanya punya satu rumah ya. Temanku punya 5 gitu. Oke. Jadi aku bisa bilang dong, ini yang namanya lelaki sempurna gitu. Ya. Finansialnya lebih kuat, jadi aku harus lebih achieve itu lagi gitu maksudnya. Nah, itu akan membawa tekanan karena aku harus punya 5 rumah dalam 2 tahun. Aku nggak tahu itu possible atau enggak karena aku masih muda, ya nggak tahu ya. Tampang gua aja tua ini. Iya. Itu maksudnya. Iya. Kayak kita tuh makin dari pembicaraanmu tadi tuh aku juga sadar satu hal. Selain karena mengejar kesempurnaan, kita itu selalu benchmarking dengan orang lain loh teman-teman. Kita itu selalu membandingkan diri kita tuh sama orang lain. Dan ini yang menarik. Aku percaya bahwa setiap orang itu perfect just the way you are, just the way they are. Akan terlihat tidak perfect ketika mereka sudah mulai membandingkan. Paham nggak? Jadi maksudnya ngerti ya maksudnya. Jadi aku kok selalu bilang paham ya. Kebiasaan sih. Nah, paham saya. Tapi maksudnya gini loh. Kita itu perfect sebetulnya. Kita itu perfect just the way we are. Gitu loh. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau misalkan kamu kamu misalkan membayangkan dirimu itu punya tampilan fisik seperti orang lain dan segala macamnya, itu bisa jadi nggak cocok loh sebetulnya loh ya. Misalkan kayak aku, paling gampang aku kan sekarang kan tingginya berapa? 195. Katakanlah aku membayangkan diriku itu 170 gitu. Itu juga aku mikir juga ya bisa nggak cocok, tapi ya nggak tahu ya kalau Tuhan menciptakan maksudnya dengan karya yang sempurna ya I don't know, tapi maksudnya kalau aku bayangin mentah-mentah itu kayak nggak cocok gitu loh. Nah jadi mereka itu sebenarnya kita itu perfect dengan keadaan kita apa adanya. Ini ngomong fisik ya, konteks fisik ya. Kalau finansial kan bisa kita rubah ya. Nah sampai kita tuh membandingkan diri dengan ya itu orang lain. Makanya kan kadang kan misalkan contoh ada perempuan yang pengen rambut blonde gitu ya. Karena apa? Karena dia ngelihat artis atau siapa rambutnya blonde dan itu cantik gitu ya. Tapi ketika dia coba, ya nggak cocok sih. Nggak, ya bisa nggak cocok nggak sih? Maksudnya kayak, ya nggak cocok, nggak banget gitu loh. Nah, ya itu salah satu poin yang aku mau bilang bahwa jangan bandingin diri kita sama orang lain. Sama kayak kasusnya ZB tadi. Memang apa sih yang salah dengan satu rumah, satu mobil, dan keluarga? Kalau kita pikir baik-baik ya, nggak salah kan? Tapi aku juga nggak bisa bilang yang punya 5 rumah itu nggak salah. Yang punya 5 rumah itu salah. Enggak loh, dia juga nggak salah loh. Maksudnya ya dia bisa dan dia itu juga aset gitu loh. Tapi paham ya maksud? Paham nggak? Itu udah 3 kali aku tanya paham nggak? Tapi maksudnya adalah. Aku paham Bintoro. Oke, mohon maklum ya audiens ya. Saya selalu bertanya itu gitu ya. Nah, tapi gini, tapi ada yang jadi menarik adalah akan terlihat tidak sempurna bagi Zeb yang punya 1 rumah ketika dia udah ngeliat ada orang yang punya 5 gitu loh. Jadi
selain karena kita mengejar kesempurnaan, terus di saat kita berproses dalam mengejar kesempurnaan tersebut, ternyata secara nggak langsung kita tuh membandingkan diri loh sama orang lain. Dan itu lebih menyakitkan buat kita lagi gitu loh. Maksudnya memang sih kita bakal berusaha. Kayak tadi mungkin ketika CB tahu gitu ya, punya 5 rumah, pasti dia akan lebih keras bekerja giat dan segala macamnya. Ya. Tapi akan lebih broken heart loh ketika kita tahu bahwa kita nggak bisa mencapai itu. Oh. Paham gak sih? Maksudnya kayak ya bayangin lah, maksudnya kayak kamu udah berusaha, tapi kamu nggak bisa mencapai titik itu. Aku bilang gini karena tidak semua orang itu cukup settle dengan dirinya sendiri, cukup tidak insecure dengan dirinya sendiri untuk berkata, oh ya nggak apa-apa, yang penting kan aku sudah berprogres. Nah, nggak semua orang punya pemikiran gitu, karena kebanyakan orang pasti bakal mikirnya, aku nggak kayak dia, pada akhirnya aku nggak punya 5 rumah, fokusnya tuh ke 5 rumah aja. Tapi sebetulnya ketika dia berproses, dia itu udah punya rumah kedua loh, and bukankah itu hal yang baik ya? Ya. Iya nggak sih? Tapi karena fokusmu ke 5 rumah, jadi kamu menganggap bahwa 2 rumah itu jelek. Gitu loh. Padahal di zaman sekarang kamu punya 2 rumah, apalagi di usia muda, before 40 ya, sebelum 40. Wow, you are amazing, man. Iya. Ya nggak sih? Kita aja lagi berjuang dapetin rumah ya. Ya, maksudnya Kayak gitu. dan ya it's quite expensive loh untuk punya rumah gitu loh, even tipe berapapun lah ya, tapi ya it's quite expensive gitu loh, dan ya tapi kita nggak bisa lihat itu ketika kita fokusnya tuh ke 5 rumah. Jadi malah kita itu malah makin insecure gitu loh dengan oh my god, ternyata memang betul kata orang gitu ya. kayak ya akhirnya kita malah semakin melimitasi diri kita sendiri, dan ini yang paling bahaya menurutku loh ya. Ini yang paling bahaya kalau orang itu sudah bilang, ya udah, terus buat apa aku berusaha? Nah, pernah nggak, Zep? Maksudnya kamu dengar statement itu? Harusnya pernah sih, karena ada teman kita ngomong kayak gitu. Iya, pasti ya pernah kok. Iya. Tapi ya apa menurutmu? Maksudnya dari yang tadi aku omongin, gimana menurut kamu? Gimana ya? Ya ujung-ujungnya setelah kita kayak banding-bandingin, ujung-ujungnya insecure, ujung-ujungnya kamu nggak jadi bersosialisasi dengan orang di luar sana gitu. Bagiku minusnya lebih banyak gitu, dari betul sih, jadi betul. insecure itu. Mungkin kalau sekarang ya aku balikin ke itu sih, kayak masalah fisik gitu. Aku pernah sih kayak misalnya kayak bandingin, ya ini kembali ke muka lagi ya. Ya fisik ya. Muka aku ini dibilang ganteng ya enggak gitu. Ya gitu. Ya. Jujur aja di luar sana lebih banyak yang tampan dan berani gitu. Dengan standar kegantengan yang ada sekarang ya teman-teman ya. Nah, Oke. Itu yang aku mau ngomongin gitu. Jadi maksudnya kamu gak usah ngelihat yang di luar sana gitu loh. Maksudnya ya. Di luar sana itu cuma sebagai berita aja. Iya, betul. Nah, dari berita itu maksudnya ya kamu berusaha untuk mencapai itu nggak masalah gitu. Cuma targetnya tuh jangan langsung 100%. Targetnya adalah berproses, which is kalau mungkin targetmu, aku ya mungkin aku dengan tubuh segini 80-an kilo, ya at least kita target dulu lah. Misalnya sekarang aku 86 kilo, target dulu 80 kilo gitu. Jadi nggak langsung aku harus ideal 65 atau 68 gitu kan ya. Betul. Nanti kamu bisa kamu stres, kamu bingung sama dietmu, kerjaan lainmu jadi kacau, terbengkalai, kamu kepecat gitu. Habis terpecat kamu malah nambah stres, mati kamu insecure dengan teman-teman kau. Akhirnya kamu nggak ngumpul dengan teman-teman kau tak punya pendamping hidup di depan. Oh banyak ya. Insecure lagi. Nah, berawal dari diet jadi ujungnya banyak ya. Lah makanya maksudnya dari kamu insecure bertahap ini, maksudnya ya
gak mungkin insecure ini gak lepas dari sosialisasi gitu loh maksudnya. Ya pasti Akhirnya ya. ujung-ujungnya kan itu malah merusak diri kamu sendiri gitu. Gini sih, yang paling aku nggak senang dari insecure adalah kamu tuh, aku nggak tahu ya, itu dari pengalamanku sendiri ya. Insecure tuh aku meminta belas kasihan dari orang lain gitu loh. Oh ya, ya. Dan juga akhirnya ketika orang lain meminta belas kasihanmu, ya kamu ya jujur aja, aku agak sedikit mangkel gitu. Tapi di sisi lain ya aku harus kayak sadar diri. Yo ya dulu aku juga insecure itu, aku minta belas kasihan orang, aku minta pemahaman orang gitu. Tapi kan di sisi lain ketika orang minta belas kasihanmu kamu malah marah gitu. Aku kayak oke gitu. Jadi aku tambah kayak, kamu kok insecure sih gitu, kamu kok gini sih gitu. Iya. Tapi ya dilihat sendiri lah, kita sendiri punya betul. Jadi aku mau nyampein gini aja, buat kamu yang sekarang insecure gitu, atau ya ini untuk diriku sendiri lah ya, aku juga insecure. Siap. Sama keadaan financial and gak tahu sih ya, kayak ya aku punya mimpi lah gitu, kayak I have a dream lah mimpi. Terus kayak ya aku insecure sendiri, kayak masa sih mimpiku bakal kecapai kayak gitu loh. Wow. Ini masalah mimpi lagi, bukan body atau fisik gitu. Maksudnya untuk kamu yang di luar sana, tipsku gini sih. Ini aku sendiri ya, meskipun gak 100% efektif, cuma mayoritas efektif bagiku. Ya. Jangan terlalu ngelihat orang. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, aku tahu di luar sana banyak orang yang successful than I am. In a young age gitu. Yes. Cuma ya kamu syukuri aja apa yang kamu punya sekarang gitu. Ya, betul. Jadi jangan terlalu ngelihat. Cuma kamu lihat ala kadarnya. Ala kadarnya itu kenapa? Gini. Ada loh orang yang masih di bawah kamu gitu loh. Ya, betul. Jadi kamu gak perlu insecure. Jadi misalnya deh, aku punya, misalnya kita anggaplah ya, ini kita kembali lagi ya, badan kamu gak salah gitu. Badanmu dianggap kamu gak salah, aku ngomong itu badannya berisi gak salah ya loh. Cuma anggaplah di dunia ini punya hukum atau punya aturan, berat badan ideal adalah misalnya dengan tinggiku sekarang 175, 176 gitu. Berat badan ideal adalah 75 misalnya gitu. Iya. Terus seandainya berat badanmu 80, ya kamu juga perlu lihat dong. Banyak orang di luar sana yang juga berat badannya mungkin 100 atau mungkin berat badannya di bawah itu, bahkan under gitu, ada 50. Bahkan ada juga yang ya banyak lah, maksudnya kamu lihat ala kadarnya gitu loh. Maksudnya jika ada sesuatu misalnya aku nih, karena aku sering insecure di masalah mimpi, apa akhir tujuanku dan financial. Ya banyak juga di umurku ini yang juga masih menganggur loh. Maksudnya kan aku beruntung gitu loh, aku bisa bekerja sekarang meskipun ya mungkin tekanan berat gitu ya. Tekanan dari atasan berat gitu. Berat ya, gitu. seberat itu ya. Gak tahu, gak berat kok. Be careful. Ya kayak gitu. Tembok pendengar. Ya, lihat aja gitu. Lihat aja lah, kayak kadarnya, jangan kayak sampai aku harus jadi orang seperti ini. Terus aku nggak bisa akhirnya insecure. Betul. Repot. Jadi dari statementnya ZB tadi itu tadi kan juga dikasih tips ya sama ZB ya. Sebelum aku juga pasti kasih tips, tapi sebelum aku kasih tips itu, hal yang menarik adalah sebetulnya tolak ukur kita untuk insecure itu sebenarnya nggak valid gitu loh. Jadi itu tuh kayak hasil kayak kesepakatan orang-orang bersama. Contoh paling simpel ya, standar kecantikan itu berubah-berubah. Dulu standar kecantikan itu barat, maksudnya orang-orang barat yang notabene berisi, yang katanya tik, maksudnya berisi gitu loh, nggak kurus. Tapi coba sekarang standar kecantikan adalah Korea, yang which is Korea itu punya fisik yang kurus-kurus,
gitu loh. Jadi dari situ itu kita bisa tahu bahwa sebetulnya tolak ukur kesempurnaan kita pun itu juga nggak valid loh, juga nggak sepenuhnya tuh benar loh. Jadi tips dari aku adalah nggak usah terlalu mikirin apa yang jadi standar yang ada. Contoh kayak standar kecantikan, standar kaya orang, standar apalagi ya, standar orang pintar itu seperti apa, standar orang yang kompeten itu seperti apa. Karena ada beberapa standar yang nggak valid sebetulnya. Dan itu malah buat kamu insecure. Tapi memang ada beberapa standar yang valid. Contoh ya kayak hasil TOEFL itu valid gitu loh. Bisa diukur. Paham ya? Yang aku maksud valid dan tidak valid itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Kalau memang itu sesuatu yang bisa diukur, ya you need to upgrade yourself. Karena apa? Karena kalau itu bisa diukur berarti kamu bisa upgrade. Nah, tapi kalau itu nggak bisa diukur, nah itu kamu nggak bisa upgrade gitu loh. Kayak standar kecantikan, apa yang bisa maksudnya apa gitu loh. Maksudnya kayak terlalu kurus. Loh, nanti kalau trendingnya sudah bukan Korea lagi, bisa aja misalnya balik ke barat lagi, berarti tik. Orang-orang yang tik kan. Orang-orang yang punya badan berisi gitu. Nah, maksudku adalah tips dari aku adalah nggak usah terlalu mikirin standar itu gitu loh. Nggak usah terlalu memukul dirimu dengan standar itu gitu loh. Memang kalau ngomong soal finansial, pengennya semua orang sukses umur 30, before 30. Oh, yeah. Bener kan? Bahkan ini sih, yang terkenal di anak muda itu sekarang adalah nganggur-nganggur dapat uang gitu. Betul. Apa maksudnya trennya sekarang kan punya passive income. Duh, tapi gini loh. Mereka itu startnya itu nggak dari sekarang. You need to know that first gitu loh. Jadi mereka itu sudah mengejar kesempatan itu lebih lama. Gitu loh. Dan kalau kamu baru aware sekarang, ya nggak salah loh. Sebetulnya nggak salah. Maksudnya kan kebanyakan dari kita kan karena fokusnya ke kuliah, ke maksudnya daily things gitu loh. Yang which is kita nggak akan mikirin masa depan. Maksudnya nggak terlalu mikirin gitu loh. Karena proses berpikir kita itu juga masih bertumbuh juga gitu loh. Nah, makanya aku bilang nggak salah. Tapi nggak fair untuk dirimu untuk membandingkan dirimu dan orang itu karena dia sudah mulai duluan. Jadi daripada kamu sibuk membandingkan dirimu, let's do something gitu loh. Dan kalaupun nanti kamu mencapai kesuksesan yang kamu definisikan itu after 30, apakah salah? Enggak, karena pada akhirnya kan kamu mencapai tujuanmu dan sukses kan gitu loh. Jadi nggak usah terlalu pedulin standar, karena standar itu pun juga kamu harus pikirin ulang sebetulnya benar nggak sih standarnya, apakah seperti itu, apakah harus seperti itu gitu loh. Jadi kayak nggak usah terlalu pedulin standar. Terus yang kedua ya yang tadi CB bilang, jangan bandingin. Maksudnya kalau orang itu kan selalu kadang-kadang kan terlalu condong lihat ke atas terus gitu loh. Maksudnya kayak orang sukses itu kayak gini. Ya betul. Aku nggak bilang itu salah, karena itu bisa memotivasi kita gitu loh. Kayak dari cerita hidupnya orang itu, kayak how they build themselves gitu ya. Maksudnya tipsnya gimana, itu nggak salah. Tapi kamu juga harus ingat loh, kalau ya ada orang-orang yang masih di bawah kamu. Maksudnya mereka itu tidak lebih beruntung dengan fasilitas. Biasanya kan orang kan mengukur dirinya itu kan dengan fasilitas yang mereka punya sekarang kan, kayak latar belakang keluarga, kondisi keuangan keluarga, and that's bunch of stuff gitu ya. Tapi ketika kita sudah bekerja itu, aku menganggap bahwa ya ini step di mana aku lepas dari harta keluarga. Maksudnya I have my own money gitu loh. I have my own asset. So I need to stand alone with that gitu loh. Nah, jangan salah, maksudnya jangan lihat ke fasilitasnya mereka gitu loh, tapi bagaimana cara mereka meng-use fasilitas itu. Karena nggak semua orang walaupun punya fasilitas bisa pakai loh. Berarti kan sebetulnya kan ada effort juga kan dari mereka. Nah, kalau ngomong soal effort, itu bisa kita head to head. Jadi lebih adil daripada kamu sibuk membandingkan fasilitas. Akan lebih adil kalau gitu kan? Iya, akan lebih adil kalau kamu itu bandingin effort gitu loh. Effortnya apa? Memang aku nggak bilang kalau uang itu nggak membantu loh ya dalam effort. Everything will be much smoother with money. Ya, gampangannya gini. Kalau misalnya kamu dengan bandinginnya dengan uang ya, misalnya dia punya fasilitas beli mesin gitu, kamu nggak punya mesin gitu. Betul. Gitu aja. Berarti kan effort kamu harus beberapa kali lipat. Betul. Tapi end resultnya bisa oke lah. Bisa mungkin mirip-mirip lah. Bisa mirip-mirip.
Maksudnya ketika dia beli mesin alat jahit yang mungkin proper, dia mungkin bisa hasilin kain yang lebih smooth, yang lebih bagus, lebih rapi. Tapi bukan berarti ketika kamu harus jahit manual, kamu nggak bisa kayak gitu. Bisa, tapi it takes much effort gitu loh. Dan ya unfortunately, maksudnya anak-anak muda di Indonesia itu, maksudnya zaman sekarang lebih suka instan. That's why they always blaming. Makanya mereka selalu Indonesia. Ya mungkin ya oke aku nggak oke I'm so sorry gitu ya. Tapi maksudnya anak muda zaman sekarang ya anak muda zaman sekarang itu lebih suka instan gitu kan. Nah itu yang buat mereka tuh selalu menyalahkan keadaan gitu loh. Dan pada akhirnya mereka beralasan mereka they don't start anything. Terus pada akhirnya bilangnya ya karena aku nggak punya keluarga yang begini begitu dan maksudnya banyak juga loh orang-orang yang dari bawah dan mereka tuh bisa lebih sukses dari keluarga mereka gitu. Karena apa? Ya mereka fokusnya berusaha gitu loh. Bukan di aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Ya benar. Jadi maksudnya kayak itu sih kalau dari aku. Maksudnya kayak yang pertama nggak usah bandingin, nggak usah pedulin standar karena standar itu bisa dibolak-balik gitu ya. Biasanya itu bisa dikaji ulang. Karena kan standar yang nggak terukur itu kan hasil kesepakatan orang. Nah itu bisa beda-beda. Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Loh iya kan? Nah terus yang kedua itu jangan bandingin fasilitasnya teman-teman. Tapi effortnya. Karena sekalipun mereka punya fasilitas, kalau mereka nggak punya effort untuk memutar uangnya atau mengembangkan uangnya, ya nggak bisa. Sama juga ke kalian, sama juga kayak kita gitu ya. Ketika kita mungkin nggak punya uang yang banyak, tapi kita punya effort untuk mengembangkannya, itu pasti grow up kok. Dan grow and things called grow, sesuatu yang dibilang grow itu bagus gitu loh. Dan yang terakhir mungkin tips dari aku, sebentar tadi udah kepikiran kok hilang ya mendadak. Apa ya? Aku bahas gini deh. Aku selagi kamu mikir ya. Yes. Tadi kan sure. Bintoro kan ngomong masalah fasilitas dan segala macam ya. Jadi gampangnya gini deh. Misalnya ini level ya. Yes. Ini yang pendengar gak kelihatan. Misalnya kamu di tingkat 50 dari 100 gitu. Terus yang kamu lihat dari temanmu itu adalah tingkat 75. Tuh, wajar dong kalau kamu ngelihat yang di level lebih tinggi, di tingkat 75. Betul. Ini standarnya 100 adalah paling tinggi, 0 adalah paling rendah gitu. Misalnya kamu di tingkat 50, temanmu 75, kamu ngelihat ke temanmu yang di level 75. Oke, kamu bandinginnya dengan itu. Nah, gak mungkin dong yang 75 bandinginnya dengan yang bawah. Pasti kan yang di atas gitu. Betul. Karena dari itu, pastilah mereka pasti ya anggaplah mereka mau mulai bisnis mesin jahit tadi, menjahit pakaian. Nah, dia kan punya fasilitas mesin di level 75. Bisa dong dia ke level 80 dengan fasilitas yang dia punya. Tuh, nah, tapi kamu yang dari level 50 capailah dulu level 75 baru mencapai level 80. Ketika dia di level 80, apakah kamu bisa menyamai dengan level 80? Ya tergantung dia. Kalau dia bisa lebih effortnya lebih besar lagi, ya pasti dia udah nyampai ke level 85. Nah, kamu yang sedang berjuang, kamu mencapai level 80 gitu. Jadi masalah level. Yes. Ya sudah ingat tadi. Udah. Nah, yang ketiga adalah yang paling ini dalam konteks insecure ya. Karena aku tahu ini kalimat yang bisa dibolak-balikan. Depends on the context gitu ya. Yang ketiga itu adalah yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, makanya aku bilang ini bisa dibolak-balik. Tapi maksudku gini, banyak orang itu kenapa merasa insecure? Karena mereka merasa bahwa tidak mencapai sesuatu yang mereka targetkan. And they think it's bad gitu. Tapi dalam perjalanannya itu nggak selalu seperti itu loh. Jadi contoh ya, kalau kita ngomong dalam konteks fisik nih, misalkan target kita setiap pria pengen six pack, so they start gym and olahraga. Tapi kalaupun pada akhirnya mereka nggak six pack, apa sih yang mereka dapat? Ya sehat kan, and that's good gitu loh. Dalam artian ya pasti kan ketika kita gym, ketika kita berolahraga, kita kan ngubah pola hidup kita gitu ya katakanlah. Pasti kita tuh lebih sehat tuh. Bukankah itu hal yang baik? Nah tapi kan karena mereka sudah melihat bahwa hasil akhirku itu harus six pack.
seperti si A, si B, si C, D, name it gitu ya, siapa aja gitu. Tapi mereka nggak bisa lihat bahwa badan mereka itu sudah jauh lebih bagus, lebih maksudnya mungkin dulu overweight jadi sudah lebih stabil beratnya, atau bisa juga dari underweight juga lebih berisi karena kan gym kan maksudnya kan lebih bisa bulking juga kan. Nah, Iya. tapi mereka nggak bisa lihat itu karena mereka fokusnya ke hasil akhir. Nah, kalau dari konteks keuangan juga sama. Tadi yang aku nyambung dari pembahasannya ZB yang level 50 sampai 75 itu ya. Nah, buat level 50 untuk mencapai 75 itu benar-benar kayak penting banget. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu lupa bahwa mereka itu dari 50 itu mereka itu harus ke 60 dulu loh. Harus ke 65 dulu loh. Harus ke ya naik step. Nah, kalau misalkan dia sudah berusaha dengan segala macam daya upaya dan pada akhirnya dia cuma bisa mencapai level 65 atau ya paling mentok-mentok 70, ya jangan sedih karena pada akhirnya kamu naik level loh. Kalau naik level itu juga berarti naik, maksudnya mungkin dulu kamu nggak punya mesin katakanlah, tapi di level 70 atau di level 65 kamu sudah punya mesin. Mungkin mesinmu tidak sebanyak level yang 75 yang dulu, tapi minimal kamu sudah punya mesin dan kamu punya lebih banyak pegawai atau resource lain atau modal atau apapun itu untuk kamu tuh naik level loh. Dan naik level ini berarti artinya kamu kan berkembang. Salah satu ini yang menarik ya, salah satu kepuasan diri dalam seseorang itu adalah ketika dia tahu bahwa dia berkembang. They grow up. Itu perasaan yang sebetulnya itu eksistensi yang sering dilupakan sama orang, tapi itu core. Sebenarnya itu core item, maksudnya bukan core item, maksudnya core-nya kita itu sebenarnya itu. Kenapa kok ada orang nggak bahagia? Ya nggak sih? Do you realize it? Do you realize it? Sadar nggak sih kamu? Bener. Soalnya setelah kamu puas ya, rasa insecure-mu pasti hilang lah. Iya, betul. Itu kayak, ya betul. Maksudnya kadang-kadang itu orang itu terlalu fokus di targetnya, but they forget that they are growing loh sebetulnya, and it's a good stuff when you grow. It means that ya kamu tidak menghabiskan waktumu dengan sia-sia gitu loh. Grow di sini tuh bisa dalam banyak hal, bisa dalam ada orang bilang istilah bahu ke atas. Artinya ada bisa bilang itu ngomong soal grow dalam mindset, caramu berpikir, caramu memandang dunia, caramu ambil keputusan. Ya itu bisa. Grow bisa ngomong soal apa? Financial, bisa ngomong soal keuangan. Dulu mungkin untuk kamu berpenghasilan, mungkin penghasilanmu dulu di angka 5-6 juta. But now ketika kamu di level 70 itu sudah naik jadi 10-12 juta. Loh, it's good loh. Itu 2 kali lipatmu loh. Ya, man. And then juga bisa juga soal fisik juga. Mungkin dulu kamu terlalu underweight atau overweight, tapi ketika kamu start gym and start to do exercise, kamu lebih sehat. Dulu mungkin ketika bernafas sesek segala macamnya, tapi sekarang udah lebih fresh. Nah, it's grow. People grow. Nah, itu yang penting gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngomong soal insecure, jangan lupa kamu itu berproses gitu loh. Dan yang paling penting dari prosesmu itu adalah kamu grow. Gitu loh. So, daripada kamu memaksakan ke level 75, ya bisa kamu bisa take a break and start mulailah bersyukur bahwa kamu itu grow up. And then after that, betul. Cuma kalau kamu istirahat terus-terusan. Ya, I mean yang aku bilang take a break itu adalah ya udah kamu nggak usah make a movement dulu, syukuri dulu, nikmati. Ingat loh, ayo, let me ask you a question gitu ya. Sebenarnya kamu bekerja untuk apa? Banyak orang nggak bisa jawab loh. Maksudnya gini, ayo, menurutmu Zeb, kenapa kamu bekerja? Kamu bekerja buat apa? Ayo. Bekerja untuk apa ya? Untuk apa menurutmu? Ya yang pasti kalau aku sendiri untuk ya apa ya, financial stable. Maksudnya kayak aku bisa hidup lah di dunia ini dengan tenang. Nah, untuk apa? Financial stable. Terus dia bilang apa? Untuk aku bisa hidup di dunia ini. Kamu itu bekerja buat kamu loh. Kamu itu bekerja buat dirimu. So, kenapa kok kasih tahu ya hikmat ya. Tapi kenapa kamu nggak bisa menikmati apa yang kamu kerjakan? People itu always forget loh. Ya nggak sih? Karena menurutmu? Kamu targetnya bukan untuk kamu
untuk itu yang di sana gitu. Yes, karena matamu itu ke fokusnya ke orang itu. Jadi kamu lupa loh, kalau kamu itu bisa menikmati lebih loh ketika kamu di level 65 atau di level 70. Mungkin dulu kamu kalau makan di fancy restoran cuma bisa sebulan sekali because you need to save your own money gitu ya untuk mengembangkan bisnismu. Tapi di sekarang untuk kamu makan di restoran fancy itu nggak perlu mikir karena kamu udah lebih banyak penghasilannya gitu loh. 2 kali lipat loh dari penghasilanmu dulu. Nah, itu yang aku maksud. Jadi istirahat dulu, nikmati apa yang sudah kamu kerjain. And then pikirin lagi gimana caranya aku bisa naik level lagi ke 75 itu. Di situ loh, kamu itu sudah menghilangkan, maksudnya minimal ya, insecurity-mu itu sudah lebih berkurang. Karena kamu udah achieve something, betul gak sih? Maksudnya, ya gak sih? Maksudnya, kayak gitu sih. Orang butuh penghargaan gitu, supaya untuk... Nah, yes. Oke. Betul. Misalnya kamu pukul terus dengan tidak ada penghargaan terus ya, kamu merasa kayak aku bukan siapa-siapa. Betul. Balik lagi ke insecure. Betul. Dan yang paling menyedihkan adalah tiap orang itu selalu berusaha minta penghargaan dari orang lain. Padahal yang mereka butuhkan adalah diri mereka sendiri yang menghargai diri mereka sendiri. Wah, love yourself. Itu tips dari aku ya. Yang terakhir, kamu nggak apa-apa loh ngingetin dirimu kalau sudah bekerja, kamu udah doing well. Aku juga ngelakuin soalnya. Jadi misalkan ada something bad happen at the company gitu ya, and then ya aku orang yang menyebabkan itu katakanlah. Tapi at the end of the day aku berusaha fix loh, aku sudah berusaha memperbaiki. Dan kalaupun nggak selesai, maksudnya nggak beres 100% dan sampai harus merepotkan teman kerjaku atau segala macamnya, pasti kan stres kan, karena aku ini juga orang yang terlalu consider orang lain gitu loh. Jadi kalau sampai nyusahin orang lain tuh aku tuh stres gitu loh. Nah, tapi at the end of the day kalau misalkan aku nggak bisa fix dan aku berusaha, aku udah berusaha benar-benar maksimal ya. Yang tahu usahamu benar-benar maksimal tuh ya kamu sendiri sih teman-teman ya. Nah, tapi aku akan bilang ke diriku, nggak apa-apa loh Bin, good job, kamu harus berusaha. Minimal gitu. Ya I don't know apakah itu bekerja buat kalian, tapi it works on me. Jadi ketika misalkan aku udah berusaha terus nggak tercapai atau apapun, aku yang ngerem diriku sendiri gitu kayak, nggak apa-apa, kamu harus berusaha. Nah, tapi sayangnya ini juga nyebelin sih. Sayangnya banyak orang itu pakai kayak gitu untuk untuk jadi alasan bahwa ya aku sudah berusaha kok. Itu yang buat mereka nggak maksimal, paham nggak sih? Maksudnya cuma di batas. Akhirnya nggak bisa berkembang lagi gitu. Iya, jadi maksudnya mereka tuh segitu aja. Iya, mereka tuh cuma berharap, ya aku berusaha kok. Nah, ya kamu nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau usahamu ya sama terus gitu loh. Nah, jadi poinku yang terakhir itu berlaku ketika kamu udah berusaha maksimal, kamu tahu kamu udah dedikasiin waktu, daya, upaya semuanya, terus nggak mencapai level. Betul, udah kena mental juga, udah kena masalah, maksudnya udah bener-bener berusaha banget gitu loh. Tapi pada akhirnya kamu cuma sampai di level 70 atau 65, gak bisa di 75 kan. Then it's okay to say to yourself, I'm so proud of thank you ya me, thank you me, I'm so proud of you, karena kamu udah sampai di titik ini. Gak apa-apa, sungguhan gak apa-apa Rek. Karena itu yang buat kamu itu, ya minimal hilang loh insecurity-mu. Kan kalau kita hidup dengan insecurity kan juga gak enak ya Zeb ya, maksudnya kayak apa ya, mental state-mu itu bakal kacau. Kamu melihat segala sesuatu menjadi pesimis. Iya, dan itu yang malah jadi batu sandungan buat kamu untuk mencapai 75. Iya, jadi ya mungkin itu aja ya Seb ya yang kita bisa bahas soal insecurity. Maksudnya bicara insecure itu bakal lebih panjang lagi gitu. Karena insecurities came in many form. Yes, betul. Banyak sekali orang yang merasa insecure dengan hal ini, hal itu, kayak misalnya betul. Insecure bukan karena dirinya sendiri ya, maksudnya kayak insecure akan temannya ada gitu. Itu pasti ada ini. Jadi iya, betul. Lebih lanjut lagi ya, mungkin part 2 gitu. Nah, menurut kalian kita perlu nggak buat part 2-nya? Jadi ya
please kalian bisa kasih pendapat kalian gitu ya, karena karena podcast ini bakal diupload di ya YouTube and Spotify gitu ya. So ya and Anchor and ya ada stuff lain tapi kita nggak tahu apa bisa atau enggak, maksudnya platform lain tapi kita belum bisa ngecek apa benar atau enggak. Tapi you can find us at Anchor, at Spotify, at YouTube. So we hope, kita berharap ya nggak apa-apa loh kamu bisa share menurutmu perlu nggak kita buat part 2-nya, karena kalau aku merasa tadi kita bahas itu cuma 2 aspek sih yang kita bahas, fisik sama finansial ya kan. Tadi kan kita banyak we talk a lot about that gitu ya, atau bisa aja nanti part 2-nya bisa ngomong soal social life, bisa ngomong soal apa gitu ya. Nah tapi kesimpulannya hari ini adalah insecure itu pasti hal yang normal, betul ya, it's a normal things gitu ya, it's a normal stuff. Tapi yang menyebabkan kita insecure itu ada 2, yaitu ketika kita terlalu mengejar kesempurnaan, dan yang kedua kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu yang menyebabkan insecure. Dan cara untuk mengatasi insecure kita sendiri adalah ya dari pola pikirmu sendiri gitu loh. Jadi kayak caramu memandang segala sesuatu, kayak tadi kita bahas standar, terus tadi saya juga sudah jelasin 5 rumah dan 2 rumah gitu kan. Itu kan cara pandang kita akan sesuatu gitu loh. Jadi it's fine, it's nggak apa-apa loh kalau kamu punya kelemahan, tapi yang penting itu jangan fokus di sana dan jangan tenggelam di sana gitu loh, karena basically setiap orang itu punya kelemahan, even orang yang di atas pun pasti punya kelemahan yang kita tuh nggak tahu pasti gitu juga loh, karena sama insecure-nya lah. Betul, dan kita itu selalu lebih suka untuk memperhatikan keberhasilan mereka, padahal mereka itu juga punya kelemahan. Dan kenapa mereka bisa sukses ya? Mungkin karena mereka bisa overcome kelemahan mereka. Gitu loh. Jadi yang paling penting adalah stop complaining yourself, stop membandingkan dirimu dengan orang lain, stop membandingkan fasilitasmu dengan orang lain. Ya, let's do something. Let's start something for you. Supaya kamu grow up. Dan ketika kamu grow up ya pasti lebih mudah untuk mencapai level tertentu ketika kamu sudah grow up. Yang penting kan grow up-nya. Itu sih mungkin ya. Atau you want to say something, Zep, as a closure? Sebagai penutup. Ya. Ya, jangan tenggelam terlalu dalam. Waduh, tenggelam lagi. Tenggelam lagi. Ya. Jangan tenggelam di kelemahanmu atau ya apa yang kamu buat insecure, jangan tenggelam terlalu dalam gitu. Jadi lebih ke arah embrace who you are gitu ya. Yes. Puji dirimu sendiri. Terus ya nasi goreng masih enak. Jangan stres-stres nanti nasi goreng rasanya nggak enak gitu. Ya. Okay, I think that's all for today ya. Please let us know kalian mau bahas apa di podcast pesan kecil ini ya. We hope you get something lah dari pembicaraan hari ini, and we also hope that pembicaraan itu bisa membantu kalian juga sih untuk keluar dari perasaan insecure kalian, karena kalau kita hidup dalam insecurity itu kayak kita nggak bisa maksimal teman-teman. Jadi makanya kita harus kalahin itu dulu supaya kita itu bisa grow up and maksimal di hidup kita. Okay, I think oh no. I'm sorry for the sniffing stuff ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for listening us, and yeah, please find us on the YouTube, Anchor, and Spotify, and yeah, please follow us now. And maybe we could make an Instagram. Mungkin. Is it? Yeah. Okay, yeah. Okay, we will make Instagram. Yeah, so you can find us, or you can reach out at there. Some of our quotes maybe, dan ya kata-kata bijak dari podcast kami supaya kalian bisa minimal find something lah there. Okay, thank you for watching.